Memasuki hari ke-6, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Hingga hari ini masih ada 3 korban hilang tertimbun longsor. Lalu seperti apa proses pencarian korban saat ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Tresna Pamungkas. Tresna, selamat siang. Selamat siang, Tiffany. Baik, Tresna, sampai dengan siang hari ini bagaimana update pencarian korban longsor? Baik, Tiffany. Tepat tengah siang ini, eh, para tim dari gabungan sedang melakukan istirahat dari pencarian. Dan tadi juga sempat berbincang-bincang dengan mereka bahwa memang belum ada titik terang lokasi di mana adanya jasad dari korban bisa ditemukan. Namun petugas berusaha semaksimal mungkin untuk mencari titik-titik yang dicurigai terdapat korban di dalam longsoran, termasuk dengan menyusuri aliran-aliran sungai yang ada di sekitar lokasi. Begitu, Fani. Baik, Tresna, bisakah Anda elaborasi bagaimana medan longsor dan kemudian bagaimana pengerahan pencarian, kemudian kendala yang dihadapi oleh para petugas dalam pencarian korban longsor ini? Baik, Fani. Di lokasi longsor itu merupakan tebing dari bukit setinggi lebih daripada 100 meter, di mana lokasi tersebut mempunyai kemiringan yang cukup tajam, sehingga saat terjadinya longsor, 30 rumah yang ada di bawahnya sontak tergesur oleh longsoran, mengingat panjangnya atau tingginya tebing memang cukup tinggi begitu. Terus selanjutnya, kalau misalkan dilihat dari situasi yang ada di lokasi, sampai sejauh ini memang terbilang masih cukup rentan untuk bagi para petugas untuk terus mencari, karena dikhawatirkan intensitas hujan juga masih tinggi, sehingga proses pencarian pun berjalan dengan hati-hati. Begitu, Tiffany. Baik, Terasa tadi Anda sampaikan bahwa lokasi longsor itu berada di tebing yang terjal, kemudian kondisinya curam, dan ada permukiman rumah-rumah warga di bawah tebing tersebut. Artinya apakah memang lokasi ini memang layak untuk ditempati atau bagaimana dari pemerintah setempat? Sejauh ini di lokasi longsoran merupakan kampung terpencil, di mana kampung Gintung itu merupakan kampung terpencil yang ada di kawasan desa Cibenda ini. Namun selama ini kehidupan mereka bahkan belum pernah mengalami kejadian-kejadian bencana, apalagi kejadian longsor seperti yang terjadi sekarang ini. Dan kehidupan mereka juga sebelumnya masih dihitung sangat damai sekali, karena memang pemukiman kecil dan penduduk kecil. Seperti itu, Tiffany. Oke, kita konfirmasi lagi, Tresna, sampai dengan saat ini berapa jumlah korban yang masih dinyatakan hilang? Apakah sudah ada yang ditemukan? Kondisinya seperti apa? Terluka atau mengakibatkan korban jiwakah? Sampai sejauh ini korban yang dinyatakan hilang ataupun meninggal itu ada 10 orang, mulai dari anak-anak dan dewasa dan orang tua. Dan sampai sejauh ini 7 orang sudah dievakuasi, alhamdulillah, dan sisanya 3 orang lagi masih dalam tahap pencarian. Namun sesuai dengan SOP bahwa pencarian itu memang dilakukan selama 2 minggu lamanya, dan nanti kita akan menunggu informasi selanjutnya apakah nanti sampai kapan pencarian ini akan terus dilakukan. Begitu, Tiffany. Baik, untuk warga yang menjadi korban saat ini dalam keadaan selamat, namun tempat tinggalnya hancur ataupun rusak, sudah ada informasi diungsikan atau direlokasi kemana, Tresna? Untuk para pengungsi, baik yang luka-luka seperti itu, sudah dirawat di beberapa klinik puskesmas, ataupun di pengungsian juga ada tim medis yang turun langsung melakukan pengecekan kesehatan. Dan untuk relokasi warga sejauh ini, pihak pemerintah maupun dari Provinsi Jabar, pusat maupun daerah, sedang melakukan upaya untuk pencarian relokasi yang tepat.
karena ada beberapa faktor yang memang harus dikaji terlebih dahulu gitu, Tiffany. Oke, apakah termasuk juga sudah ada informasi apakah korban warga ini akan mendapatkan penggantian kah atau bagaimana? Sampai sejauh ini memang belum ada kepastian informasi tersebut. Namun dipastikan bahwa pihak pemerintah daerah sedang berupaya untuk memberikan sejumlah penggantian kepada para korban. Terlebih bagi mereka yang memang rusak parah dan tidak bisa kembali tinggal di rumah tersebut. Begitu, Tiffany. Baik, kita nanti masih akan pantau bagaimana perkembangan pencarian korban longsor di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih jurnalis Transmedia Tresna Pamungkas atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lain. Rumah di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Seorang penghuni rumah yang mengalami stroke tewas terbakar. Kobaran api membakar sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Api merambat dengan cepat dan membakar seluruh bagian rumah. Menurut keterangan penjaga keamanan, api membesar dengan cepat sehingga penghuni rumah tak sempat lagi untuk menyelamatkan barang-barang. Nah, itu api kita masuk ke dalam, cuma kita nggak sempat karena udah nyot api kemana-mana. Kita bawa, kita cuma mengarahkan untuk semua yang penghuni rumah untuk keluar rumah sama apa yang kita bisa keluarin tak keluarin. Tapi kita mau naik udah nggak bisa karena di tangga udah api langsung ke barang itu udah kebakar semua di bawah. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni rumah yang mengalami stroke tewas terbakar. Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban. Melalui atap rumah dan tangga darurat, petugas secara estafet menurunkan korban dari lantai 2. Termasuk ada korban dari pemilik rumah, yaitu Bapak Cornelis Agung Dewa Brata untuk usia 59 tahun. Beliau sebelum meninggal mengidap penyakit stroke. Begitu terjadi Jaya 65 atau kebakaran, langsung korban masih di lantai 2. Jadi terbakar hangus, dan untuk korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk otopsi di rumah sakit Fatmawati. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting arus pendek listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam dengan mengerahkan 20 mobil pemadam kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.